Beuh. Kecil. Nah, abatan kecil. Goblok bukan aja. Ada. Aci eta na jepret kitu na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Ini bos, yang kemarin melihatin waktu saya lagi mancing belut ya, ternyata ini dia biawaknya ya, berhasil ditangkap oleh Bapak Kiwi semalam katanya. Sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya ya, saya mau eksplorasi dulu ini tentang biawak ini. Biawak adalah sebangsa reptil ya yang masuk ke dalam golongan kadal besar. Suku biawak dalam bahasa lain disebut sebagai, kalau dalam bahasa Sunda itu bayawak ya. Terus ada yang juga menyebut manyawak atau nyambik ya kalau dalam bahasa Jawa. Berkai kalau orang Madura bilang. Dan kalau di Inggris Raya ini dinamakan, biasa orang sana menyebutnya monitor lijar ya atau guana. Jenis biawak terbesar dan terkenal di dunia adalah komodo ya, Varanus komodoides, yang panjangnya dapat melebihi 3 meter. Biawak ini memburu hewan-hewan berukuran menengah ya dan besar seperti rusa, babi hutan, dan anak kerbau. Bahkan ada kasus-kasus komodo menyerang manusia ya, meskipun itu jarang. Biawak ini hanya menyebar terbatas di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara ya, seperti di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan di pantai barat Pulau Flores. Biawak yang kerap ditemui di desa-desa dan perkotaan di Indonesia adalah biawak air ya, atau Varanus salvator. Panjang tubuhnya dari moncong hingga ujung ekor umumnya hanya 1 meter ya. Meskipun ada pula yang dapat mencapai 2 meter bahkan lebih ya, kayak yang didapatkan ini. Diameter badannya aja udah 35 ya. 35 cm, terus ini panjangnya 2 meter 17 dan berat 33,5 kg ya. Biawak biasanya tinggal tidak jauh dari perairan ya. Biasanya di hutan lembab, padang rumput, dan sekitar hilir sungai ya, atau di rawa-rawa hutan kayak ini, kayak sekarang ya, kayak biawak ini yang didapatkan. Biawak sangat pandai memanjat dan berenang. Di musim kawin, biawak jantan biasanya berkelahi lebih dulu ya untuk memperlihatkan kekuasaannya atau memperebutkan biawak betina. Pertarungan biawak dilakukan sambil berdiri ya. Keduanya biawak itu saling memukul atau saling tolak sambil berdiri pada kaki belakangnya, sehingga tampak seperti menari bersama. Perkembangbiakan biawak adalah dengan bertelur. Telur-telur biawak disimpan di pasir atau di lumpur ya, di tepian sungai, bercampur dengan daun-daun busuk dan ranting. Temperatur di sekitarnya sarangnya sangat mempengaruhi jenis kelamin dari bayi biawak yang akan menetes. Jika temperaturnya tinggi, bayi jantan akan menetas lebih banyak, dan sebaliknya. Apabila rendah, maka bayi betina lebih banyak menetas. Sejak ratusan tahun lalu ya, biawak menjadi salah satu buruan manusia. Biawak diburu untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan perhiasan dan dagingnya sebagai bahan makanan atau obat ya. Perdagangan kulit biawak telah menghidupi beribu-ribu orang, mulai dari penangkap biawak di desa-desa, pengumpul, pengolah, eksportir, hingga industri kulit. Tidak kurang dari 1 juta potong kulit biawak ini dikumpulkan setiap tahunnya ya, dari berbagai penjuru di dunia. Biawak ditangkap orang dengan cara dijerat dan dikasih umpan ya. Biasanya umpan yang digunakan umumnya daging ya.
Uniknya lagi ya, penamaan biawak dipakai sebagai nama salah satu pulau ya di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yaitu Pulau Biawak. Kalau di Nusa Tenggara ada Pulau Komodo, di Jawa Barat juga ada Pulau Biawak ya. Keunikan dari Pulau Biawak ini ialah spesies biawak air ya, atau Varanus salvator, yang paling banyak penyebarannya meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Spesies ini memiliki panjang tubuh sekitar 1 hingga 2,5 meter ya. Berdasarkan tulisan dari penelitian Parameswari, biawak adalah predator oportunistik ya, sehingga dapat mengubah pola pakannya berdasarkan ketersediaan pakan di habitatnya. Di sisi lain, biawak merupakan karnivora utama sehingga rentan terhadap polutan dan toksin ya, yang dapat mengakibatkan penyakit dan mutasi genetik. Biawak yang memakan amfibi, serangga, atau mamalia yang terkena polutan lingkungan dapat mengalami mutasi genetik ya, sehingga menurunkan kemampuannya untuk bertahan hidup. Kerusakan habitat akibat penebangan pohon dan pembangunan perumahan atau kawasan komersil ya, telah menurunkan populasi alam. Perburuan untuk mendapat kulit dan dagingnya telah mengurangi populasi fauna ini hingga ke ambang kepunahan. Populasinya menurun drastis ya akibat meningkatnya perdagangan biawak sebagai hewan peliharaan eksotik ya, yang telah meningkat sejak tahun 90-an. Dan biawak merupakan komoditi mahal dalam perdagangan karena fauna ini secara umum jinak ya, mudah dilatih dan memiliki ranting hidup yang panjang. Liatin bos kibasan ekornya ya. Itu cara dia untuk mempertahankannya ya, kalau ada pengganggu itu. Sebagian orang ya banyak yang memanfaatkan daging biawak itu sebagai obat ya. Antara lain obat untuk mengobati penyakit kulit, gatal-gatal, asma, hingga menghaluskan kulit. Tahukah Anda kalau biawak ini dapat melihatnya sampai jarak 300 meter loh. Tapi karena retina matanya hanya memiliki sel kerucut, maka penglihatannya tidak terlalu baik kalau di malam hari ya. Hewan ini juga tidak bisa membedakan objek yang bergerak meskipun masih bisa membedakan warna ya. Penciumannya yang tajam. Jangan berani-berani mendekati biawak ya. Sebab hewan ini memiliki penciuman yang sangat tajam. Mereka mampu mendeteksi binatang mati atau sekarat dalam jarak 9,5 km. Makanya biawak seperti ini juga ya kadang-kadang pura-pura mati ya. Coba kalau dideketin, gigitan rahangnya itu. Liatin kayak yang di kain sekarang ini. Dilepasin aja bukannya lepas malah sobek itu bajunya. Biawak juga pandai menggali lubang yang untuk bersembunyi. Sebagai tempat perlindungan dari predator ya, biawak selalu berteduh dengan menggali lubang yang tidak terlalu dalam. Lubang tersebut digunakan sebagai tempat tidur untuk menjaga panas tubuhnya hingga malam hari. Selama hari panas, hewan ini akan kerap berteduh di lubang persembunyiannya dan hanya akan melakukan perburuan pada siang hingga sore hari. Lubang persembunyiannya mudah dikenali dengan adanya kotoran yang berserakan di sekitar sarang. Sebagian jenis biawak memiliki bisa yang cukup berbahaya. Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian pada bekas gigitan yang menyebabkan infeksi. Pada liur hewan ini terdapat bakteri hidup yang menimbulkan efek langsungnya setelah gigitan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati bila berhadapan dengan biawak. Meskipun sering terjadi ya, biawak akan lari bila melihat manusia, karena manusia pun sebenarnya takut terhadap biawak.
kalau merasa terganggu dia akan menyerang ya. Tapi kalau dia tidak merasa terganggu, dia juga akan diam saja. Seperti saya kemarin lagi mancing ya, lagi mancing belut. Biawak ini melihatin dari jauh ya, tapi tidak berani mendekat. Karena saya juga nggak bergerak terlalu itu ya, karena biasa aja. Karena biawak ini sering ketemu gitu. Cuman ya gitu, kalau ketemu paling dia lari, saya juga jalan biasa tapi nggak lari ya, karena udah tahu gitu biawak ini ada di sini dan udah lama, bukan setahun 2 tahun ya, dan bukan hanya 1 2 ya, banyak di sini biawaknya di sekitaran rawa ini. Oke bosku, mungkin cerita mengenai biawaknya sebelum dilepaskan kembali mungkin cukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.